Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, masih di musim di awal tahun yang baru ini, saudara. Oleh sebab itu, saya mau berkata bahwa setiap kita harus mulai menata ulang segala kehidupan kita, supaya di tahun akhir nanti kita akan melihat bagaimana karya Raja kita begitu nyata dalam hidup setiap kita. Dan waktu saya merenungkan, salah satu yang harus kita lihat ulang untuk kita bisa tata baik-baik dalam kehidupan kita dalam mengiring Sang Raja, yaitu dalam hal ketaatan. Haleluya. Mari kita lihat sama-sama dalam Ulangan pasal 11 ayat yang ke-8 sampai dan ke-32. Saya nggak akan bacakan karena terlalu panjang, tapi saudara lihat baik-baik, saudara renungkan baik-baik di rumah masing-masing. Tapi dari hal ini ada hal-hal yang luar biasa, janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup setiap kita. Nah, itu dimulai dari satu kata apa? Ketaatan bangsa Israel. Sebab kita tahu bahwa orang-orang Israel, bangsa Israel begitu susah untuk dinasehati. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Saya berdoa kita sebagai bangsa Israel rohani, kita tidak ada yang tegar tengkuk. Kita tidak ada yang tidak mau dinasehati. Dengan apa? Kita punya berjalan di dalam yang namanya ketaatan. Haleluya. Sebetulnya apa arti sebuah ketaatan? Kalau saudara melihat tadi di dalam Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai 32, paling enggak ada 4 hal kita belajar soal ketaatan. Hal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Haleluya, haleluya. Jadi hal yang pertama saudara terkasih dalam Tuhan, arti dari ketaatan yaitu artinya harus berpegang teguh kepada seluruh perintah. Haleluya. Sebab waktu kita nggak memegang teguh seluruh perintah, ada satu saja yang miss. Artinya saudara bukan lagi menjadi pentaat daripada Tuhan kita. Haleluya. Jadi kemanapun kita pergi, kita melangkah, apapun yang terjadi, dasarkan segala sesuatunya dengan firman Tuhan, maka kita akan aman, saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau kita tidak punya firman, maka kita adalah orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang menjadi pecundang, saudara. Tapi sebaliknya, kita adalah lebih daripada pemenang kalau kita berjalan dalam ketaatan. Jadi, jadilah orang yang taat, yang memiliki kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pegang teguh seluruh perintahnya. Haleluya. Hal yang kedua, arti dari ketaatan. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-13 dikatakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat yang ke-22, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya. Hal yang kedua arti ketaatan yaitu bicara bersungguh-sungguh. Haleluya. Pertanyaannya, kenapa banyak orang percaya yang dalam mengiring Tuhan gagal? Jawabannya, karena tidak bersungguh-sungguh. Begitu juga halnya dalam sebuah pelayanan. Haleluya. Melayani harus dengan bersungguh-sungguh. Karena Tuhan mencari orang yang bersungguh-sungguh. Haleluya. Kalau kita bersungguh-sungguh, maka Tuhan akan juga bersungguh-sungguh lebih lagi dalam hidup setiap kita. Jadi hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, bicara saudara punya value ketaatan.
saudara adalah orang yang selalu bersungguh-sungguh atas apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Haleluya. Hal yang ketiga, apa arti bersungguh-sungguh yang ketiga? Ulangan pasal 11 ayat yang ke-16 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Sebagai orang percaya, beribadah adalah sebuah perintah. Haleluya. Tapi waktu hati kita mulai terbujuk, kita menjauhkan ibadah-ibadah tersebut. Hati-hati. Haleluya. Oleh sebab itu, bicara soal ketaatan, bicara kita juga sebagai orang percaya harus bisa berhati-hati. Haleluya. Haleluya. Saudara harus tahu, manusia pertama ya jatuh ke dalam dosa karena terbujuk. Ya, Hawa terbujuk perkataan si ular atau iblis. Hawa langsung mengambil tindakan dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Makanya kalau kita ingin mengambil sebuah tindakan, harus berhati-hati dan dipertimbangkan yang masak. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi bicara kita taat, kita bicara ketaatan, bicara juga harus berhati-hati. Hal yang keempat, ya, apa arti berhati-hati? Apa arti bicara tentang ketaatan? Ya, Ulangan 11 ayat yang ke-32. Maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu hari ini. Haleluya. Segala sesuatu harus dilakukan dengan setia karena Tuhan mencari orang yang setia. Sama halnya dengan melayani, harus dilakukan dengan setia. Jika pelayan melakukan pelayanannya dengan berat hati, maka saudara terkasih dalam Tuhan, pelayanan itu akan terasa hambar dan menurut saya minta maaf percuma di mata Tuhan. Haleluya. Ya, jadi jangan melakukan pelayanan itu dengan terpaksa karena Tuhan mencari orang yang setia. Jika kita melakukan pelayanan dengan setia, maka beribu-ribu orang akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan akan pakai setiap kita dengan hebat, dengan dahsyat. Ya, jadi keempat hal ini kita pegang. Ya, arti dari ketaatan itu begitu luas dan saya percaya inti dari semuanya itu, ayo masuk dalam tahun yang baru ini, berjalan dalam ketaatan, dalam kita mengiring Raja kita. Tuhan memberkati dan semangat selalu di dalam kita melayani Raja kita. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Bapak hamba berdoa untuk setiap pendengar program ini dimanapun berada. Kami percaya kami punya roh-Mu yaitu Roh Kudus dalam hidup kami. Roh Kudus yang mengajar kami, membimbing kami, mengarahkan kami. Untuk kami bukan hanya selalu bertekun tapi kami taat dalam mengiring Engkau. Terima kasih, kami percaya orang yang taat akan berbuah lebat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.